Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi bisnis digital semester 5. Pada kesempatan kuliah kali ini, kita akan kuliah dengan mata kuliahnya adalah Supply Chain Management atau manajemen rantai pasok. Dalam sesi ke-9 setelah UTS ini, kita akan membahas topik berjudul Customer Relationship Management atau biasa disingkat dengan CRM. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Pengertian umum CRM atau Customer Relationship Management merupakan istilah yang umum di era saat ini. CRM berperan secara khusus untuk mengelola hubungan pelanggan lebih efisien. Tidak hanya komunikasi pelanggan, penerapan sistem CRM yang lebih tepat juga dapat membantu peningkatan penjualan dan produktivitas bisnis. Oleh sebab itu, banyak bisnis saat ini menggunakan CRM untuk kebutuhan pemasaran hingga layanan pelanggan. Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi bisnis yang digunakan untuk mengelola dan memperkuat hubungan pelanggan lebih efektif. CRM dapat mengumpulkan semua informasi pelanggan dalam satu platform sehingga mudah diakses. Jadi CRM ini saat ini banyak berbentuk aplikasi. Ya, sudah banyak yang menyediakan aplikasi-aplikasi CRM ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang melakukan ataupun menjalankan bisnis-bisnis startup online di saat ini. CRM bertujuan meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan secara efisien. Terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkatan pertama adalah strategis, fokus pada pelanggan. Kemudian tingkatan berikutnya adalah operasional, otomatisasi proses. Dan tingkatan ketiga adalah analitis, pemanfaatan data untuk nilai tambah. Tujuan Customer Relationship Management. Berikut beberapa tujuan banyak bisnis mengimplementasikan CRM. Di antaranya yang pertama adalah membangun hubungan lebih dekat dengan pelanggan. Pada dasarnya, penggunaan sistem CRM dapat membantu bisnis menjalin hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Hal ini bisa terjadi karena semua interaksi dan informasi pelanggan dari berbagai saluran bisnis ke dalam satu platform CRM. Dengan informasi yang terpusat, memudahkan tim untuk melihat riwayat interaksi pelanggan untuk memahami kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, dapat menjalin hubungan yang lebih personal dengan pelanggan. Tujuan kedua adalah meningkatkan loyalitas pelanggan. Informasi atau wawasan pelanggan yang kita dapatkan dari CRM bisa kita gunakan untuk membangun kepuasan pelanggan. Salah satunya dengan memberikan layanan terbaik.
Ketika pelanggan merasa puas, mereka tidak akan ragu untuk melakukan pembelian kembali, yaitu repeat order. Pembelian yang berulang tersebut menunjukkan bahwa pelanggan loyal dengan produk kita. Tujuan ketiga adalah meningkatkan segmentasi pelanggan. Memiliki ratusan atau bahkan ribuan kontak, kontak pelanggan, bisa menjadi hal yang merepotkan bagi kita. Jika demikian, bagaimana kita bisa tahu pelanggan mana saja yang ingin melihat email terkait produk baru dari toko kita? CRM akan membantu kita secara otomatis mengelompokkan daftar kontak berdasarkan kriteria kita, sehingga mudah untuk menemukan orang yang ingin dihubungi pada waktu tertentu. Selain itu, kita juga dapat mengurutkan kontak berdasarkan lokasi, jenis kelamin, usia, tahap pembeli, dan lainnya. Tujuan keempat adalah membantu pengambilan keputusan. Sistem Customer Relationship Management biasanya didukung dengan laporan analitik terkait penjualan, kinerja karyawan, dan analisis lainnya. Laporan ini dapat diakses secara real time. Dari laporan tersebut, kita dapat mengevaluasi strategi yang diterapkan sudah efektif atau belum. Kita juga bisa langsung mengubah strategi apabila terjadi kendala dalam laporan yang kita dapatkan. Dengan begitu, akan terhindar dari kerugian yang tidak perlu. Tujuan kelima adalah meningkatkan interaksi pelanggan. Interaksi pelanggan dan bisnis tidak berhenti saja atau tidak berhenti begitu saja. Tidak hanya sampai kepada produk sampai di tangan pelanggan. Kita perlu menjalin dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Terlebih, kita dapat menggunakan informasi dan data yang tersimpan dalam database terpusat CRM untuk lebih memahami kebutuhan pelanggan dan meningkatkan interaksi dengan mereka. Tujuan keenam adalah menghemat biaya operasional. CRM dapat membantu untuk mengoptimalisasi atau mengotomatiskan bisnis secara keseluruhan. Dengan demikian, tidak hanya dapat merampingkan proses bisnis secara keseluruhan, tetapi juga dapat menghemat biaya bisnis. Karena kita tidak membutuhkan banyak karyawan untuk melakukan tugas dan tidak membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Tujuan ketujuh adalah proses operasional lebih efisien. Implementasi CRM atau CRM membantu membuat alur kerja lebih efisien dalam perusahaan. Dengan sistem CRM yang terorganisir, setiap divisi dapat bekerja lebih mudah dan terstruktur. Contohnya, tim marketing bisa menyampaikan promosi secara tepat sesuai preferensi pelanggan.
Hal ini tidak hanya memudahkan pekerjaan, tetapi juga memastikan bahwa digunakan dengan efektif tanpa terbuang-buang sia-sia. Ya, bisa memastikan bahwa waktu yang kita gunakan akan lebih efektif. Pembahasan berikutnya adalah CRM penting untuk bisnis. Kita lihat di dalam gambar tersebut adalah alasan bisnis menggunakan CRM. Customer Relationship Management atau CRM sangat penting karena membantu membangun hubungan erat dengan pelanggan. Dari data penelitian, sekitar 85% pengguna CRM melaporkan peningkatan pengalaman pelanggan. Menurut Finestack, 92% perusahaan menggunakan CRM untuk menyimpan informasi pelanggan secara efektif, dan 82% diantaranya memanfaatkan CRM untuk otomatisasi proses serta pembuatan laporan penjualan. Namun tidak hanya itu saja, penggunaan sistem CRM ternyata juga dapat memberikan banyak manfaat lainnya, seperti misalnya sebagai berikut. Yang pertama, manfaat CRM bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa manfaat Customer Relationship Management yang menguntungkan bisnis. 1. Meningkatkan transparansi dan produktivitas data. 2. Membangun hubungan pelanggan yang lebih baik. Dan 3. Mempermudah kolaborasi antar tim. Keempat, meningkatkan pendapatan dan keuntungan bisnis. Tentunya ini didapatkan dari efisiensi, ya. Terkait dengan nomor 5, yaitu meningkatkan efisiensi bisnis dalam melayani pelanggan. Keenam, menciptakan kepuasan staf yang lebih tinggi. Dan terakhir ketujuh, menghemat biaya operasional. Itu adalah manfaat CRM untuk perusahaan. Selanjutnya manfaat CRM untuk pelanggan. Berikut adalah beberapa manfaat penggunaan CRM dari sudut pandang pelanggan atau konsumen. 1. Mendapatkan pelayanan terbaik. 2. Menerima respon dengan cepat. 3. Mudah menghubungi bisnis. Dan ini biasanya real time 24 jam karena CRM itu sudah bisa dikaitkan atau dihubungkan dengan artificial intelligence. Jadi tidak perlu kita harus menjaga telepon atau menjaga komunikasi, cukup diserahkan kepada mesin CRM. 4. Mendapatkan solusi atas permasalahan atau kebutuhan yang tepat. 5. Menjalin hubungan baik dengan perusahaan. 6. Memperoleh pengalaman yang menyenangkan. Dan 7. Merasa puas dan senang. Itu adalah manfaat CRM di sisi konsumen atau pelanggan. Selanjutnya kita akan membahas fungsi CRM pada bisnis. CRM memiliki banyak fungsi yang dapat membantu bisnis secara keseluruhan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengelola komunikasi pelanggan.
CRM memudahkan perusahaan mengatur komunikasi dengan pelanggan melalui berbagai saluran, seperti telepon, email, dan media sosial. Fungsi yang kedua adalah menyimpan dan mengelola data. CRM menyimpan informasi penting tentang pelanggan, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan riwayat pembelian, agar mudah diakses saat dibutuhkan. Fungsi berikutnya adalah menganalisis data pelanggan. Dengan CRM, perusahaan dapat menganalisis data untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan secara lebih mendalam. Selanjutnya, fungsi mengelola program loyalitas. CRM membantu mengelola program loyalitas, misalnya dengan memberikan diskon khusus atau hadiah kepada pelanggan setia. Fungsi selanjutnya adalah menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik. CRM memberikan akses informasi yang dibutuhkan tim layanan pelanggan untuk menangani masalah atau pertanyaan dengan cepat dan tepat. Itu adalah fungsi-fungsi dari CRM. Selanjutnya kita akan membahas tentang pondasi penting dalam CRM. Pondasi penting ini maksudnya adalah hal-hal yang harus kita perhatikan dan harus kita sediakan atau kita kelola dalam penanganan ataupun mengelola sistem CRM dalam perusahaan kita. Dalam gambar kita lihat hubungan antar pondasi, ada 8 pondasi, yaitu vision yang pertama, kedua strategi, ketiga value atau nilai-nilai, keempat adalah collaboration, kelima adalah proses, keenam adalah informasi, ketujuh teknologi, dan kedelapan adalah metrik. Baik, kita bahas satu persatu pondasi tersebut. Menurut John Ratcliffe tahun 2001, terdapat 8 pondasi CRM yang menjadi framework kesuksesan. Antara lain yang pertama adalah vision. CRM yang sukses menuntut visi yang jelas agar dapat mengembangkan strategi dan melakukan implementasi untuk mencapainya. Dalam hal ini, visi CRM adalah bagaimana perusahaan yang berpusat pada pelanggan ingin melihat dan dirasakan oleh pelanggan serta prospeknya, di mana ini mencakup leadership, market position, dan value proposition. Pondasi kedua adalah strategi. Strategi customer relationship management bukanlah rencana implementasi atau peta jalan untuk perusahaan. Namun, strategi CRM adalah rencana nyata untuk mengambil arah dan tujuan dari strategis bisnis dan menetapkan bagaimana perusahaan akan membangun loyalitas kepada pelanggan. Untuk itu, dalam penerapannya, strategi membutuhkan tujuan, segmentasi, dan interaksi yang efektif agar dapat berhasil.
Pondasi yang ketiga adalah valued customer experience. Pengalaman pelanggan saat berinteraksi dengan perusahaan merupakan hal penting yang memainkan peran kunci membentuk persepsi tentang perusahaan, di mana nilai yang diberikan sangat penting dan mempengaruhi bagaimana hubungan pelanggan ke depannya. Oleh sebab itu, perusahaan perlu menggunakan sistem CRM untuk memahami harapan akan kepuasan pelanggan. Di sisi lain, perusahaan juga perlu memiliki wawasan terkait persaingan dan umpan balik pelanggan. Itu adalah pondasi valued customer experience atau pengalaman dari pelanggan yang didapatkan dari hubungan interaksi dengan kita sebagai perusahaan. Pondasi yang keempat adalah organizational collaboration, artinya kolaborasi antar lembaga. CRM yang baik berarti individu, tim, dan seluruh perusahaan harus menjadi lebih fokus pada kebutuhan dan keinginan pelanggan, di mana dalam penerapannya dibutuhkan kolaborasi antar tim atau interorganisasi untuk memahami kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dan secara khusus, manajemen perubahan yang berkelanjutan akan menjadi kuncinya. Jadi artinya organizational collaboration adalah kolaborasi di dalam organisasi perusahaan kita secara menyeluruh. Semua bagian dan semua departemen harus berkolaborasi dengan fokusnya kepada pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pondasi yang kelima adalah processes. Peningkatan hubungan telah menyebabkan fokus pada pengerjaan ulang proses utama yang menyentuh pelanggan dan menanyakan proses mana yang penting bagi mereka. Hal ini disebut sebagai reka ulang proses pelanggan atau customer process re-engineering. Tujuannya untuk menciptakan proses yang tidak hanya memenuhi harapan pelanggan, tetapi juga mendukung proposisi nilai pelanggan, memberikan diferensiasi kompetitif, dan berkontribusi pada pengalaman pelanggan yang diinginkan. Yang keenam adalah information. Penerapan customer relationship management yang sukses membutuhkan aliran informasi pelanggan di sekitar organisasi. Selain itu, sistem CRM juga akan membutuhkan integrasi yang kuat antara sistem operasional dan analitis. Memiliki informasi yang tepat pada waktu yang tepat adalah dasar untuk strategi CRM yang sukses, di mana ini dapat memberikan wawasan pelanggan dan memungkinkan interaksi yang efektif di semua saluran. Pondasi yang ketujuh adalah teknologi. Teknologi CRM merupakan enabler penting untuk setiap strategi bisnis modern. Teknologi hanyalah satu dari banyak pondasi CRM. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya dapat memperhatikan aspek teknologi saja, tetapi juga semua aspek secara keseluruhan. Pondasi yang kedelapan adalah metrik.
Ketujuh pondasi CRM sebelumnya akan sangat bergantung pada target kinerja dan metrik yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan. Dalam hal ini, perusahaan perlu menetapkan tujuan CRM yang terukur agar berhasil mengubah pelanggan menjadi aset perusahaan. Mengapa demikian? Karena tanpa manajemen kinerja yang baik, maka strategi CRM dan seluruh program serta kampanye yang terkait tidak akan berhasil. Metrik memiliki fokus internal dan eksternal. Di sisi lain, ini juga menghubungkan operasi dengan strategi dan keuntungan finansial perusahaan. Setiap perusahaan akan memiliki seperangkat metrik unik sesuai dengan kebutuhan dan situasi mereka. Setelah kita membahas mengenai 8 pondasi CRM, kita sekarang masuk kepada pembahasan komponen utama CRM. Customer Relationship Management terdiri dari beberapa komponen yang mampu mendorong bisnis untuk membangun dan mengelola hubungan pelanggan secara efektif dan cepat. Komponen-komponen utama dalam sistem CRM meliputi nomor 1 adalah pelanggan. Komponen terpenting dalam CRM adalah pelanggan. Strategi bisnis ini fokus untuk mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan cara yang efektif. Pada penerapannya, CRM berperan membantu mengidentifikasi prospek yang potensial atau yang berpotensi, melacak interaksi dengan calon pelanggan, dan mengelola proses pemasaran untuk mengkonversi mereka menjadi pelanggan aktif. Di sisi lain, CRM juga membantu perusahaan dalam membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan yang sudah ada, dengan personalisasi layanan dan memberikan pelayanan yang berkualitas. Dengan begitu, bisnis dapat menciptakan loyalitas pelanggan, meningkatkan retensi, dan memperoleh manfaat jangka panjang. Komponen yang kedua adalah hubungan. Komponen selanjutnya adalah hubungan. Tahapan ini melibatkan upaya membangun hubungan pelanggan yang positif dengan memberikan pelayanan terbaik. Tujuan agar tercipta hubungan baik antara perusahaan dan pelanggan, serta solusi untuk setiap masalah pelanggan. Oleh karena itu, fokus pada hubungan dengan pelanggan merupakan komponen penting dalam strategi CRM. Karena menciptakan hubungan yang positif dan memperhatikan kebutuhan pelanggan merupakan landasan yang kuat bagi keberhasilan perusahaan. Komponen ketiga adalah manajemen. Manajemen mencakup semua pihak yang terlibat dalam interaksi dengan pelanggan, seperti tim call center, tim penjualan, tim pemasaran, dan lain sebagainya. Mereka memiliki peran penting dalam menjalankan strategi manajemen hubungan pelanggan yang baik dan efektif.
Manajemen bertanggung jawab untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan yang terkait dengan pelanggan. Mereka bertugas untuk mengembangkan strategi yang tepat dalam memenuhi hubungan pelanggan dan mencapai tujuan bisnis. Setelah kita memahami tentang komponen-komponen dalam CRM, sekarang kita membahas hal yang penting juga, yaitu tahapan dalam sistem CRM. CRM bekerja dengan cara mendukung strategi relationship marketing yang memudahkan bisnis dalam merekam dan melacak setiap aktivitas bisnis serta bertindak berdasarkan informasi pelanggan. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, ada 3 tahapan pada sistem CRM seperti berikut. Tahapan yang pertama adalah mendapatkan pelanggan baru atau acquire. Tujuan utama bisnis adalah mendapatkan banyak pelanggan. Untuk memperolehnya, kita perlu memberikan pelayanan pelanggan yang menyenangkan. Salah satu kuncinya adalah dengan menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan. Dengan begitu, mereka akan lebih percaya pada brand kita. Tahap yang kedua adalah menambah nilai dari pelanggan atau enhance. Untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan, kita bisa melakukan upselling dan cross-selling. Upselling bisa dilakukan dengan menawarkan produk yang sama ke pelanggan, tetapi dengan kualitas yang lebih baik. Sedangkan cross-selling menawarkan produk tambahan atau pelengkap yang sudah dimiliki oleh pelanggan. Tahapan ketiga adalah mempertahankan pelanggan atau retain. Salah satu hal terberat bagi bisnis adalah mempertahankan pelanggan. Kita harus bisa membangun kepercayaan pelanggan agar mereka mau bertahan. Oleh karena itu, kita perlu mendengarkan pendapat atau masukan dari pelanggan. Dengan begitu, pihak perusahaan dapat melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem layanan dan fitur aplikasi yang dimiliki. Itu adalah 3 tahapan dalam melaksanakan manajemen CRM. Dari pembahasan dari awal, kita sudah mulai paham apa itu CRM. Sekarang kita melihat contoh penerapan CRM dalam dunia bisnis. Contoh yang pertama adalah di industri kesehatan. Industri kesehatan memiliki data cukup banyak, seperti data pasien yang selalu update, peralatan medis, data karyawan, obat-obatan, dan masih banyak lainnya. Semua data tersebut dapat disimpan secara lengkap dan otomatis, serta dikelola dengan baik melalui aplikasi CRM. Contoh yang kedua adalah industri retail. Aplikasi CRM dapat mengatur masalah stok barang, akuntansi, laporan penjualan dan pendapatan, dan lain-lain. Hal ini sangat diperlukan oleh industri retail yang mempunyai alur penjualan yang cukup kompleks, seperti misalnya di supermarket atau mall dan sebagainya.
Implementasi sistem CRM pada bisnis retail juga untuk menghindari kesalahan umum yang biasa terjadi saat proses penjualan dilakukan secara manual. Contoh yang ketiga adalah di industri konstruksi. Pemanfaatan aplikasi CRM pada industri konstruksi adalah untuk menjalin hubungan yang baik dengan mitra bisnis. Dengan begitu menambah peluang untuk memperoleh proyek baru. Pelanggan atau rekanan yang mempercayai seorang kontraktor cenderung memberikan proyek dengan nilai yang tinggi dan merekomendasikannya ke kolega mereka yang lain. Dan contoh yang keempat adalah di dalam industri manufaktur. Aplikasi CRM banyak dilirik sebagai solusi cerdas untuk perusahaan manufaktur mengelola pelanggan lebih efisien. Hal ini karena kemampuan sistem CRM dalam melacak pipeline dan proses bisnis secara real time, serta dalam mengelola kontak pelanggan. Yang terakhir adalah di dalam contohnya industri perhotelan. Kepuasan pelanggan merupakan aspek penting yang harus menjadi prioritas utama sebuah manajemen hotel. Pengelola hotel harus mampu melayani dan memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan dengan sebaik-baiknya. Aplikasi CRM berbasis web pada industri hotel dapat mewujudkannya. Selain itu, informasi yang diperoleh melalui sistem CRM juga dimanfaatkan sebagai penentuan strategi promosi hotel. Demikian teman-teman yang kita bahas mengenai CRM ini. Di zaman seperti sekarang, pelayanan pelanggan harus menjadi prioritas dan dihindari sebisa mungkin meminimalkan miss atau kesalahan dalam pelayanan kepada pelanggan, karena menjadi sangat sensitif di area ataupun di situasi persaingan yang sangat ketat seperti saat ini. Semoga yang kita bahas kali ini bisa membuka pandangan dan membuka wawasan yang lebih baru dari teman-teman. Dan saya juga tetap berharap teman-teman menambah literasi dari sumber-sumber yang lain, baik sumber digital maupun buku-buku manual. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya. Like dan share kepada banyak orang, siapa tahu apa yang kita bahas kali ini bisa juga memberikan manfaat kepada banyak orang. Berkomentar pada kolom komentar channel ini, khususnya kepada mahasiswa Politeknik Gus Durian, berkomentar sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.